Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, ya, dan selalu doa kami menyertai Anda semua, sebagaimana juga Anda. Terima kasih kami ucapkan, terus mendoakan kami berdua bersama dengan Mbak Agi, dan kembali Anda berjumpa dengan saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan ini masih ada sejumlah isu yang Mas Ersu yang masih terus berlangsung dari sejak kemarin. Soal mobil listrik nih kayaknya masih menarik Mas Ersu kita Yes, bahas. yes, yes. Dan dalam kasus ini ternyata kemudian para menteri Pak Jokowi itu rame-rame menyerang Anies Baswedan, ya, karena kritik Anies Baswedan terhadap kebijakan mobil listrik, dan seperti biasa yang paling kencang pasti ini kayak begini ini Pak Luhut, karena kan yang paling sering bicara soal mobil listrik juga Pak Luhut gitu. Dan nah, Mhm. ini yang saya kira mungkin yang sering tidak pas Pak kalimatnya Pak Luhut, ya, walaupun sebenarnya menurut saya ini sebenarnya mulai memasuki tahap yang positif, ya, karena Ya. kita Pilpres itu bicara soal kebijakan gitu, ya. Mhm. Jadi bukan lagi serang menyerang pribadi, walaupun ternyata masih ada serang menyerang pribadi seperti di Jember itu Ya. baliho-baliho Anies Baswedan di sana sini dirusak oleh orang tak dikenal. Tapi yang nanti kita juga itu bicarakan, tapi soal ini yang lebih menarik, ya, Pak Luhut misalnya selalu bilang suruh datang ke sini kalau siapa yang kritik. biar biar aku tunjukkan ke mukanya apa kalau ada. Akan selalu begitu Pak Luhut itu, ya. Nah, substansinya udah mulai bagus, bukan, esensinya dari perdebatan itu bagus, tapi substansinya atau deliverynya lebih tepatnya, ya, mungkin yang selalu tidak pas Pak Luhut itu dengan gaya bahasa itu kan. Orang sering meskipun menyatakan bahwa itu kan gaya Pak Luhut aja, tapi orang bilang, "Ih, kok arogan banget." Karena apa? Karena bagaimanapun juga Pak Luhut ini kan pejabat negara gitu, ya, yang melekat kekuasaan di dalamnya. Jadi kadang-kadang ketika mungkin maksudnya biasa saja, tapi bagi orang lain bisa ditafsirkan itu sebagai arogansi, kan gitu ya Mbak Agi, ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya, diskusi semacam ini, yaitu diskusi soal gagasan. Di mana misalnya Anies begitu ya, dan kemudian nanti Pak Prabowo misalnya, walaupun Pak Prabowo belakangan kita tidak dia bisa berharap terlalu banyak begitu mendengar komentar-komentarnya untuk mengkritisi pemerintah begitu karena dia berada dalam pemerintahan itu sendiri. Tapi kalau Anies kita rasa kita bisa berharap banyak untuk dia kemudian mengkritisi dan apakah kebijakan itu memang sesuai untuk diterapkan gitu dan apakah memenuhi rasa keadilan. Nah, ini yang kita tunggu. Salah satunya adalah soal mobil listrik atau kendaraan listrik begitu ya. Dan apa yang dikatakan Anies kemarin pada pidatonya di tenis indoor Senayan yaitu pada saat apa itu Mas Hersu deklarasi relawan lah ya. Relawan dari Amanat Indonesia, Amanat Nasional itu, Amanat Indonesia ini adalah apa, relawannya PAN, ya. Itu jadi relawan relawan Anies itu merupakan faksi PAN gitu, ya, yang jadi Partisipasi pendukung ya. Anies gitu, ya. Ya, jangan dianggap ini hanya konstituen, ada juga anggota DPR gitu, ya, ada struktur di urusan PAN, dan kan mereka ini kan berdalih bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran, dan memang tidak Ya. bisa disebut sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena dalam Rakernas PAN sebelumnya itu disebutkan ada 9 nama calon presiden, ya, salah satunya itu adalah Anies Baswedan, dan sampai sekarang ini kan PAN sendiri juga belum mengumumkan siapa. Definitif ya. Nah, masih galau. Nah, kan gitu, ya, Pan. Ya, jadi kalau dia mau menindak orang-orang yang kemarin hadir juga nggak bisa juga, walaupun secara politik itu dampaknya pasti bikin apa, ya, bikin negosiasi PAN itu dengan para bohir jadi boncos tuh kalau begitu, karena dianggap lu tawar-tawarin gue apa siapa calon wakil presidennya, atau tawarin gue jadi calon wakil presiden dari PAN gitu. Nah, suaranya kagak ada gimana gitu. Harga kita diskon dong gitu, ya. Kan. Iya, ya menarik sekali itu ya nuansanya di sana. Jadi di hadapan para relawan ini begitu ya kepada para pendukungnya ini Anies kan memberikan semacam pidato politik begitu. Dan salah satunya yang dia kritisi adalah soal mobil listrik yang menurutnya itu tidak berkeadilan gitu. Bukan dia menolak. Kalau saya melihat sih dia tidak menolak begitu, tapi dia memberikan pandangan bahwa itu akan lebih bermanfaat seandainya subsidi listrik untuk mobil pribadi yang dimana hanya
bisa dibeli oleh orang kaya, sehingga konotasinya adalah pemerintah memberikan subsidi kepada orang kaya begitu. Karena memang hanya orang kaya yang bisa membeli mobil listrik, yaitu karena harganya memang lebih tinggi daripada Bahkan mobil. bahkan bukan hanya mobil ya, motor listrik pun juga hanya orang kaya ya yang bisa membeli itu ya. Betul, betul. Motor listrik begitu Mas Hersu itu juga orang kaya, dan biasanya itu karena menjadi kendaraan kedua, kendaraan ketiga begitu kan. Dan kemudian juga harganya misalnya untuk motor listrik begitu ya, ada yang memang ada mulai dari belasan begitu, tapi untuk yang spesifikasi tertentu yang memang diinginkan oleh masyarakat begitu ya, itu harganya di atas 20, bahkan ada yang sampai 40 jutaan. Yang lebih pun ada, tapi biasanya yang dipakai secara umum adalah kisaran harga tersebut begitu. Sehingga sama saja dianggap itu juga memberikan subsidi kepada kelompok tertentu. Tapi kalau untuk motor listrik ini kan sudah mulai berjalan begitu ya. Nah, terus kemudian saya rasa begitu kembali kepada kritik dari Anies tadi, di mana dia memberikan pendapat bahwa akan lebih baik kalau seandainya subsidi tidak diberikan kepada mobil pribadi, tapi kepada kendaraan umum atau kendaraan logistik. Dan itu adalah listrik juga, bukan subsidi kepada kendaraan umum seperti bus begitu ya, dan kendaraan logistik yang konvensional, bukan, diberikan kepada kendaraan yang berbasis elektrik battery begitu kali, yang berbasis baterai begitu. Atau kalau di beberapa tempat kadang itu juga hybrid ya, yaitu 50% begitu menggunakan tenaga baterai listrik, dan kemudian 50% itu tetap menggunakan berbasis bensin atau solar. Nah, saya rasa sebenarnya perbedaannya hanya di situ begitu. Jadi masalah urgensi bahwa untuk saat ini dalam pandangan dari, kalau saya simak pidatonya, bahwa saat ini sepertinya Indonesia belum bisa masuk ke wilayah itu. Dan kalau saya melihat pendapat dari netizen ini Mas Hersu, kemudian mereka memberikan pendapat, mereka juga tidak menolak kendaraan listrik, banyak yang mengatakan demikian, asalkan itu juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang lainnya, seperti misalnya pendapat mungkin dari kalangan petani ya, karena dia mengatakan begini, ini netizen yang mengatakan, kenapa yang didahulukan adalah kendaraan listrik yang untuk orang kaya, sementara untuk kami subsidi pupuk itu dicabut begitu, dan kemudian juga sekarang mulai diberikan kartu-kartuan begitu katanya untuk membeli pupuk. Jadi untuk membeli pupuk ini kan mereka harus pupuk bersubsidi ya, mereka harus membentuk kelompok tani dan sebagainya, atau kemudian harus ada kartu. Kalau seandainya pun mereka sudah memiliki kartu, belum tentu pupuk itu ada. Jadi mungkin inilah yang dirasakan sebetulnya oleh masyarakat. Mereka tidak menolak, tapi apakah ini memang sudah seurgen itu, memang sudah betul-betul Jadi skala prioritasnya ini ya yang dipersoalkan ya. Betul, yang dipersoalkan adalah skala prioritas, dan bahkan untuk soal misalnya pupuk, benih, kemudahan dalam mendapatkannya dan sebagainya, ini sebenarnya kan lebih jauh berhubungan dengan masyarakat menengah ke bawah begitu. Karena jumlah masyarakat menengah ke bawah pendapatannya itu kan jauh lebih besar daripada mereka yang menengah ke atas begitu Mas Hersu. Ya. Dan saya rasa itu nuansanya adalah ke situ. Tapi terus kemudian ini rame-rame, mungkin orang tidak menelaah sampai ke situ. Kemudian ini rame-rame dari menteri Pak Jokowi, antara lain misalnya seperti Pak Airlangga mengatakan, ya semua negara memang sudah mengarah ke kendaraan listrik. Kita tidak bisa menafikan itu, karena itu memang untuk masa depan ya seperti itu, di mana bahan bakar fosil itu kan memang makin menurun keberadaannya begitu kan, makin habis. Terus kemudian juga dari misalnya Pak Menteri Perindustrian, kalau kita flashback begitu ya, itu memang juga kan yang ini memang untuk kendaraan listrik ini memang kerja besar dari Kementerian Perindustrian begitu ya. Terus kemudian juga dari Pak Luhut sendiri, yang seperti Mas Hersu katakan tadi, silakan kalau seandainya memang ini itu silakan datang ke saya, nanti saya jelaskan. Nggak benar itu dia, maksudnya penolakan dari Anies itu nggak benar. Nah, saya rasa intinya di situ. Dan ada satu lagi Mas Hersu, nuansa penolakan itu terjadi adalah karena orang mempersoalkan, kalau di luar negeri itu kendaraan seperti ini, misal ini kan kalau di Indonesia ini baru terakhir-terakhir ini kendaraan listrik ini mulai masuk ya. Tahun 2000 berapa ya? Kalau tidak salah saya pernah baca 2016, 2017 atau 2018 malah begitu baru masuk. Itu pun dimulai dengan hybrid begitu. Tapi kemudian yang lebih laku adalah kendaraan listrik gitu tahun 2019, 2020 dan 2021. Dan pada tahun 2022 datanya kalau tidak salah sudah ada 10.000 kendaraan listrik yang
terjual di Indonesia. Nah, sementara kalau di Amerika ini kan sudah dimulai pada tahun 2013-2014 dan di sana memang kebijakannya Mas Hersu ini mendapatkan komitmen penuh dari pabrikan-pabrikan besar di sana begitu seperti General Motor, Ford, terus kemudian banyak di sana pabrikan besar itu yang memang berkomitmen untuk membangun itu begitu, termasuk fasilitas untuk pengisian daya listrik di luar begitu, bukan di rumah begitu kan. Nah, terus kemudian ini yang di Amerika ini basisnya adalah memang betul untuk lingkungan begitu. Jadi bukan tidak nuansa peng-peng pengusaha penguasa yang juga pengusaha begitu. Bukan bernuansa itu. Memang itu memang dilakukan di sana adalah atas desakan juga dari kelompok masyarakat, LSM dan sebagainya yang untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi hubungannya memang erat dengan lingkungan dan pengawasan di sana ketat begitu. Dan tapi kalau di Indonesia orang mempertanyakan karena ada nuansa peng-peng itu tadi di sini, yaitu para pelakunya adalah para pengusaha yang juga penguasa begitu, bagian dari rezim dan juga mungkin ada keterlibatan oligarki. Jadi memang ada nuansa di luar nuansa lingkungan itu tadi, tidak sepenuhnya adalah untuk demi lingkungan. Nah, itu yang memang dipertanyakan, dipersoalkan. Ya, saya kira begini ya, diskusi ini menyangkut ini, satu, kita senang nih kalau kemudian para calon presiden, para timnya itu mulai memperdebatkan berbagai kebijakan gitu, daripada saling serang menyerang secara pribadi gitu, yang tadi saya sebut bahwa di Jember misalnya itu sekarang kan kemarin kan baru saja Pak Anies dan Pak Ganjar di sana ya mengunjungi Jember pada hari yang sama gitu. Dan sekarang ini kan di Jember terjadi kerusakan baliho-baliho Anies Baswedan di mana-mana, dan ini kemudian sekarang dilaporkan oleh Nasdem ke polisi. Ya, saya kira ini nggak bermutu lah yang seperti ini kan. Ini yang disinyalir, yang juga diberi highlight oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato di depan para purnawirawan pendukungnya ya, apa sih namanya, PPIR ya kalau pendukungnya Pak Iya. PPIR, yang dia menyatakan bahwa sekarang mestinya mulai bersaing soal gagasan, soal ini kan gitu-gitu. Nah, tadi Anda menyebut apakah Pak Prabowo itu susah untuk mengkritisi pemerintah, tapi nggak apa-apa, tetap saja bisa dong. Kita kan bisa misalnya menggugat kebijakan Pak Prabowo ketika mendukung Pak Jokowi gitu, misalnya soal food estate, gitu kan kita mesti diskusikan, kita perdebatkan undang lingkungan, dan dengan begitu kan makin diuji kebijakan gitu ya. Dari situ publik makin dapat gambaran, oh ini presiden gue, kalau nanti gue pilih Ganjar itu kebijakannya akan seperti ini. Mungkin pada Ganjar nanti akan ditanyakan soal wadas, soal apa lagi, macam-macam lah, soal kendeng dan sebagainya gitu ya. Itu mesti ditanyakan pada Pak ini soal food estate, soal Anies Baswedan misalnya apa yang bertanyakan di Jakarta gitu, karena kan. Nah, dari situ saya kira nanti seperti juga yang sering disampaikan oleh Anies Baswedan, ini rekam jejak yang orang harus dilihat itu ya. Jangan bilang nanti janji-janji. Kalau janji-janji itu di Indonesia itu hampir pasti tidak akan dipenuhi kan begitu ya. Makin banyak janji itu semakin nggak penuhi. Jadi lebih fair memang, karena kebetulan ini kan mereka semua pernah jadi pejabat ini ya, tiga-tiganya ya Mbak ya, di pemerintahan. Kalau yang orang di luar pemerintahan kan pasti cuma baru akan, tapi kalau Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo itu sudah melakukan berbagai kebijakan. Coba diuji selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan seperti apa, Pak Ganjar seperti apa, Pak Anies seperti apa. Itu menarik, baru diskusinya arahnya semacam itu. Kalau ada serangan-serangan itu kaitannya dengan kebijakan gitu. Kalau ada personal berarti itu ada konflik of interest antara kepentingan antara kebijakan dengan kepentingan pribadi. Itu juga boleh. Itu kalau masuk wilayah pribadi itu boleh. Nah, mari kita yang tadi Anda sebutkan. Saya sepakat tadi, satu, bahwa soal mobil listrik ini sebenarnya gini, ini memang salah satu tahapan kita untuk menuju energi bersih, tapi bukan seolah-olah bahwa kendaraan listrik itu berarti menyelesaikan persoalan lingkungan. Bukan itu masalahnya. Kenapa? Karena bahan bakar listrik ini, mobil listrik ini juga masih tetap tergantung pada bahan bakar fosil, terutama kan untuk untuk membangkitkan itu, untuk mencas baterainya segala macam masih menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua juga soal limbah dari baterainya ya. Nah, baterainya itu nanti itu kan juga jadi persoalan lingkungan juga. Itu yang sekarang jadi persoalan. Makanya kenapa kemudian beberapa pabrikan mobil di Jepang dan Amerika itu mulai melakukan riset tentang hidrogen gitu ya. Kalau nggak salah saya baca itu
Honda dan General Motor yang boleh bekerja sama soal itu. Kalau ini ya ini mestinya lompatan-lompatan semacam itu. Oke, mungkin Indonesia belum terlalu canggih untuk semacam itu. Di Kanada saya juga membaca sudah ada uji coba terhadap kereta api. Nah, ini bukan kereta api cepat lagi, tapi kereta api berbahan bakar hidrogen. Ini memang penting untuk menuju ke lingkungan bersih. Tapi jangan lupa bukan hanya soal kendaraan listrik untuk energi yang bersih lingkungan yang bersih itu. Soal deforestasi kan Indonesia juga luar biasa kan gitu ya. Soal tambang, bagaimana cara mendapatkan nikelnya untuk sebagai bahan baku dari baterai mobil listrik, bagaimana cara penanganannya di Indonesia ini sekarang mayoritas dikelola oleh tambang-tambang Cina, dan kita tahu tambang-tambang Cina itu kan dari sisi lingkungan mereka ini nggak peduli kan ya. Ya Cina ini kan betul-betul homo economicus gitu, buat mereka nggak hajar itu, apalagi di negara orang lain kan nggak peduli mereka soal begini. Ini yang saya kira serius. Dan betul yang ketiga yang seperti Anda sampaikan tadi, di Indonesia itu nuansanya itu bukan hanya nuansa lingkungan, tapi ada nuansa bisnis, ada kepentingan, ada moral hazard di situ kan gitu. Dan kemudian kan kita tahu kemarin misalnya perdebatannya pada waktu itu ya Mbak ya, Banggar itu sempat menyatakan peninjauan kembali karena tadinya ada 7 triliun ya kalau nggak salah ya untuk subsidi kendaraan listrik itu masih mobil masih masuk waktu itu ya Mbak ya, sampai 7 triliun ya Mbak Agi ya. Tapi kan kemudian diputuskan sementara sepeda motor dan motor dulu gitu ya, mobil listrik belum jadi seperti itu. Nah, memang betul Anda sampaikan tadi ini ya, sementara ini kalau untuk di Indonesia mobil itu banyak kan orang-orang kaya yang bisa diakseskan, nggak adil. Kalau tadi kemudian Pak Anies menyebutkan misalnya lebih baik subsidi kendaraan umum karena punya studi tersendiri juga kan emisinya, satu bus misalnya yang satu bus yang itu disubsidi dengan bahan bakar biasa gitu, dengan mobil listrik yang jumlah penumpangnya juga sama, kemarin kan kita udah singgung juga, itu per kilometernya itu dihitung. Jadi data-data itu yang harus diperdebatkan gitu. Jangan kemudian perdebatannya argumentum ad hominem gitu ya, saling membunuh gitu. Nah, tetapi ini penting kita ingatkan soal peng-peng yang ada sebut tadi, penguasa dan pengusaha. Ini saya kira mungkin saya baca aja ya. Ini file lama ya, file lama dari Detikcop ini. Saya ini kayak Detik X ini ya. Saya bacakan ini Mbak ya, soal ini naskah edisinya tayang ini pada tanggal Senin 3 Oktober 2022, dan disebutnya pemain bisnis mobil listrik di lingkaran Jokowi. Nah, ini berdasarkan dari investigasi Jatam ya, jaringan advokasi tambang itu, yang menduga ada kepentingan oligarki dalam penerbitan Inpres nomor 7 tahun 2022. Luhut dan Muldoko serta sejumlah pejabat lain diduga ada di balik kebijakan itu. Dan bau anyir kepentingan itu mulai terendus dalam rapat-rapat bersama LKPP pada tahun lalu. Nah, siapa saja sih yang terlibat itu tadi, itu yang jelas ada Pak Luhut, ada Pak Binsar gitu ya, Pak Muldoko, kemudian ada juga ini bisnis yang dimiliki ini lewat Indika Group ya, ini siapa namanya Mbak, Erwin Tasid ya, Arsyad Rashid ya, Arsyad Rashid dari Ketum Kadin ya, Ketum Kadin ini kan kita tahu dia kemarin ketika Pak Jokowi mengumpulkan para relawan itu kan dia yang mendampingi Pak Jokowi tampil di atas panggung kan begitu. Jadi nah ini GBK ya di GBK gitu. Jadi yang begini-begini ini yang saya kira jadi persoalan. Kemudian belum lagi kan kalau di situ kan ada Goto di situ kerjasama dengan perusahaannya Pak Luhut atau Babara ya, yang di situ yang memegang sekarang adalah Pandu Sahrir, keponakan dari Pak Luhut. Meskipun kemudian setelah artikel ini terbit ada bantahan dari juru bicaranya Pak Luhut gitu, bahwa kan Pak Luhut sudah tidak terlibat lagi dalam bisnis. Pak Luhut itu setelah jadi menteri melepas semua semua kaitannya dengan bisnis. Tapi di Indonesia kita tetap saja melihat bahwa namanya business of influence, itu bisnis kekuasaan itu sangat kental gitu loh. Jadi rasanya apalagi sekarang ini belum ada satu lembaga semacam ombudsman gitu yang betul-betul bisa tegas mengambil tindakan-tindakan semacam ini terhadap para pejabat. Moga aja begitu urusannya dengan para pejabat, semua aturan-aturan itu melempem di Indonesia kan gitu, Mbak. Iya Mas Irsu, betul sekali. Dan kemudian ini kaitannya adalah juga dengan investasi ya, di mana kita melihat bahwa yang mengembangkan baterai listrik, mobil listrik ini adalah
berada di kelompok tertentu itu saja gitu pemainnya kan. Ada di lingkaran Pak Jokowi, yaitu dari menteri-menteri Jokowi dan juga dari pengusaha yang selama ini memberikan endorse atau memberikan dukungan dan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Itu kan orang melihatnya jadi seperti itu begitu, bahwa ini sebenarnya adalah untuk membesarkan mereka, memberikan proyek kepada mereka, ataukah memang betul-betul untuk lingkungan. Orang mempertanyakan, pengamat juga mempertanyakan itu, LSM juga mempertanyakan itu, sehingga ada penelitian yang dilakukan oleh antara lain oleh jaringan advokasi tambang seperti itu karena memang ada pertanyaan-pertanyaan itu yang bergulir begitu Mas Hersu. Dan kemudian juga kenapa kita kan juga mempertanyakan apa yang terjadi di baliknya ya, sehingga usulan dari pemerintah itu sampai sekarang itu memang tidak bisa diwujudkan. Apakah karena APBN kita memang tidak mencukupi? Karena memang sepertinya ada keberatan dari Ibu Sri Mulyani kan, karena ini subsidi besar kalau seandainya diterapkan begitu. Sementara Indonesia saat ini pasca COVID itu banyak sekali hal-hal yang harus ditangani, dari mulai UKM, dari mulai stunting, dari kematian ibu ini, terus kemudian juga banyak anak sekolah ketika terjadi COVID itu banyak sekali anak sekolah yang putus sekolah. Nah ini yang menjadi persoalan tersendiri. Jadi memang itu diperlukan untuk pemberdayaan lebihnya itu, bukan untuk yang betul yang dikatakan oleh Pak Erlangga dan Pak Luhut adalah investasi masa depan, karena bergerak ke arah sana. Memang betul negara bergerak ke arah sana, tapi mereka memang sudah lebih siap daripada Indonesia. Jadi basis dari keadilannya itu sudah terpenuhi, seperti negara-negara di Eropa, Norwegia misalnya, itu sangat sukses dia menerapkan hal ini. Nah, salah satu yang saya ingat yang dikatakan oleh Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, yaitu Menteri Perindustrian. Ketika itu kan rencananya untuk subsidi mobil itu 80 juta ya Mas Erso, kita masih ingat ya. Tapi terus kemudian kan saya rasa ini seru pembicaraan di baliknya ya, dengan Ibu Sri Mulyani, dengan DPR dan sebagainya. Karena kemudian Ya, dari dan diakui oleh Banggar, Pak Luhut bahwa dia yaitu harus ribut dengan Menteri Keuangan lah gara-gara soal ini kan gitu ya. Harus berdebat keras gitu dengan Ibu Sri Mulyani soal subsidi ini. betul, karena Ibu Sri Mulyani kan harus memprioritaskan uang ini harus kemana, karena kita masih berhutang demikian banyak, dan kita juga memiliki cicilan pokok maupun bunga yang besar, begitu kan. Nah, ini dari Pak Agus Gumiwang ketika itu mengatakan bahwa salah satu yang menjadi pesaing ini kalau di ASEAN, begitu ya, selain Malaysia, Singapura, Vietnam itu juga sudah menerapkan subsidi listrik ini. Antara lain misalnya di Malaysia adalah pemangkasan pajaknya begitu kan, dan kemudian di Singapura juga demikian. Tapi kalau kita kan ini berbentuk uang begitu, berbentuk subsidinya itu tidak hanya pemangkasan pajak. Kalau untuk mobil kan sekarang dari PPN 11% dipangkas menjadi 1%, penerapannya seperti itu. Nah, waktu itu kan diusulkan 80 juta per pembelian mobil baru atau mobil listrik ini. Dan kemudian kita masih ingat ketika itu Banggar DPR demikian keberatan, dan mereka mengatakan usulannya tidak sebesar itu begitu. Tapi kemudian ada argumentasi juga dari Pak Menteri Perindustrian yang mengatakan bahwa di Thailand itu kita harus lebih besar dari Thailand. Ini untuk menarik supaya investor itu mau berinvestasi di Indonesia, karena di Indonesia diberikan subsidi lebih besar. Kalau di Thailand itu Mas Irsu besarannya adalah sekitar 8 juta sampai 66 juta, sekitar itu begitu ya, kalau dikonversikan dari baht ke rupiah begitu. Dan itu untuk berbagai jenis mobil listrik. Dan kita tahu memang Thailand salah satu pesaing kita, karena di sana misalnya Toyota juga memiliki pabrik di sana begitu kan, selain di Indonesia begitu. Jadi memang mereka sistemnya, mereka negara lebih kecil, dan kemudian mereka memang berkomitmen untuk meminimalkan korupsi. Begitu juga dengan perizinan-perizinan di sana kita lihat. Makanya petani di sana maju apa dan sebagainya, karena memang korupsi atau kutipan-kutipan gitu ya, kutipan-kutipan itu betul-betul diminimalisir, sehingga petaninya itu dapat berinvestasi terus-menerus begitu. Begitu juga itu diterapkan di industri, begitu industri Thailand untuk hal-hal ini memang sudah siap gitu, sudah lebih maju, infrastrukturnya juga mereka siap. Nah, ketika ini akan diterapkan di Indonesia, ini kan yang mengiringi banyak lagi Mas Ersu untuk orang berinvestasi, sebetulnya tidak hanya sekedar berapa subsidi yang kamu berikan ke Indonesia sehingga kami akan investasi ke Anda, tapi kan ini kan soal, yaitu tadi soal di sini korupsi juga masih besar, terus kemudian
soal lingkungan itu tadi yang lagi-lagi ke indeks persepsi korupsi kita yang malah justru anjlok itu kan yang dilihat oleh para investor. Kenapa kita kalah dari Malaysia? Misalnya untuk Tesla gitu kan kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari apa namanya dari negara-negara lain, dari Cina, Cina dan Korea, ini kalau sebagainya Tesla kan begitu. itu ya. Nah, Ya. Cina, betul Cina, Korea begitu. Nah, inilah Mas Ersu yang orang kan Indonesia ini orang tidak bodoh-bodoh amat begitu Ah, ya. ya, ya, Pasti tahu ini nulisnya apa begitu. ya, Sehingga akhirnya toh yang 80 juta itu ketika itu sempat diturunkan dan akhirnya sampai sekarang ya masih belum bisa diterapkan ya, 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 begitu. ya. Karena memang Artinya ada nggak, persoalan. kelihatannya nggak ditolak pun, kemudian pemerintah sendiri nggak punya duitnya untuk mensubsidi itu gitu ya. Jadi sekali lagi dalam soal perdebatan mobil listrik ini, kendaraan listrik saya kira kan kalau kita bicara ya bukan hanya mobil tapi juga sepeda motor itu eh, jangan terkelabui oleh retorika untuk bahwa oh ini demi lingkungan, oh ini adalah tren dunia, oh ini semua kita tahu soal itu dan walaupun tentu saya ada catatan seperti yang saya sebutkan tadi ya bahwa tetap aja melibatkan bahan bakar fosil dan limbahnya juga berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi adanya moral hazard di balik itu semua itu yang saya kira jadi persoalan serius di Indonesia. Iya betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian juga kita harus ingat ya, ini sebenarnya sudah banyak ditulis oleh media juga, oleh berbagai jurnal gitu, bahwa tidak semua negara itu berhasil. Bahkan untuk negara sebesar Amerika yang dia sudah mulai menerapkan mobil listrik begitu ya, dari tahun 2013-2014 itu terancam mati dini dan disinyalir itu akan gagal di masa depan. Kan Joe Biden itu memiliki timeline begitu ya pada akhir dekade ini yaitu 2030-an tahun 2030-an itu sudah sekitar 50% kendaraan di Amerika itu pembelian barunya itu sudah membeli mobil listrik begitu. Jadi diharapkan yang digunakan adalah mobil listrik. Terus kemudian pada tahun 2032 itu sudah di atas 60% dan 2035 sudah 100% menggunakan kendaraan listrik itu di Amerika dan mereka sudah mempersiapkan itu dengan berbagai dokumen seperti peraturan-peraturan dengan para pabrikan dan sebagainya begitu. Toh itu terancam tetap masih terancam gagal karena ternyata pada survei yang terbaru begitu itu hanya sekitar 47% dari rakyat Amerika yang mengatakan bahwa mereka akan kalau mereka melakukan pembelian mobil baru maka itu mereka akan membeli mobil mobil listrik begitu. Jadi 47% itu tidak akan membeli mobil listrik begitu. Jadi hampir 50% itu tidak akan membeli mobil listrik. Terus kemudian hanya 19% yang mengatakan mereka sangat ingin membeli mobil listrik. Dan kenapa kegagalan ini dibilang disinyalir mati dini begitu Mas Hersu? Karena memang saat ini di Amerika ternyata dengan adanya gencar-gencarnya mobil listrik itu dijual di sana ternyata tidak mempengaruhi gitu tidak signifikan mempengaruhi meningkatnya emisi karbon di sana begitu. Ini berdasarkan penelitian dari Harvard University. Ini ada penelitinya, mungkin nanti kita bisa screenshot, kita tampilkan begitu. Dan kemudian yang terjadi adalah juga ada kesalahan subsidi di Amerika. Itu di Amerika dan sepertinya hampir sama dengan di Indonesia. Padahal di sana mungkin meminimalkan moral hazard gitu ya karena seluruhnya itu kalau di sana kan masyarakatnya juga ikut mengikuti begitu. Nah, kenapa kesalahan itu? Yaitu karena subsidi diberikan, mereka pun menilai, peneliti ini menilai bahwa subsidi diberikan kepada orang kaya. Lah kok mirip ini dengan apa yang dikatakan oleh Anies? Yaitu Ya, ya, yaitu ya, ya. Tapi sana pasti bukan para milik pejabat ya, milik kementerian. Kalau itu jadi skandal besar kalau di Amerika ya ada iya, 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 ya. Mas Ibtu. Jadi rentetannya seperti ini sedikit saja nih. Jadi diberikan kepada pembelian mobil baru begitu. Kalau di sana kan subsidinya sekitar 115 juta. Jadi mobil baru di sana sudah disubsidi untuk mobil electric vehicle ini itu sekitar 400 juta sampai 1,7 miliar itu harga mobil listrik range-nya di sana. Dan kemudian harga ini ternyata hanya bisa dibeli oleh kalangan atas, para orang kaya di sana. Dan kemudian mobil listrik ini pun hanya dijadikan second vehicle gitu kendaraan kedua di mana
mereka membeli hanya sebagai semacam mereka Hobi kelangenan lah ya, hobi kelangenan gitu gitu kira-kira. iya betul, semacam image bahwa ini loh saya peduli lingkungan, saya Hmm. sudah punya mobil listrik begitu. Tapi itu hanya ada di garasi saja dan tidak digunakan untuk sehari-hari. Rupanya itu tren yang terjadi di sana dan inilah yang menyebabkan di mana emisi karbon juga nggak turun-turun. Dan untuk sehari-harinya mereka tetap menggunakan kendaraan biasa di mana berbasis solar dan bensin. Dan Ya. kemudian kesalahan subsidi untuk orang kaya ini itu oleh peneliti tersebut kemudian disarankan agar subsidi itu diberikan kepada middle income gitu, menengah ke bawah, karena mereka lah yang sebetulnya membutuhkan. Jadi mereka itu biasanya untuk menengah ke bawah mungkin sama seperti di sini, kalau mereka memiliki mobil itu hanya satu dan kemudian mobil itu akan dipakai setiap hari. Jadi Ya. kalau yang mereka membeli mobil listrik itu akan dipakai setiap hari. Tapi pendapatan mereka tidak bisa membeli mobil listrik yang baru yang seharga 400 juta sampai 1,7 miliar tadi. Sehingga mereka akan membeli mobil listrik bekas. Nah, disarankan supaya subsidi itu diberikan ketika mereka membeli mobil listrik bekas itu tadi, Mas Ersu, karena Ya, mobil itu ya, akan digunakan sehari-hari, ya, begitu. Nah, ya, itu yang terjadi di Amerika, ya, ya. di mana Belum jadinya lagi. pertumbuhan penjualannya otomatis akan menjadi menurun kalau seandainya itu Ya, terjadi, gitu. ya. Dan belum lagi kalau kita bicara nih sedikit lagi soal mobil listrik ya, ini soal infrastruktur yang kita Betul. sebenarnya juga belum siap Ya. dan juga culture. Jangan lupa ya, karena pernah terjadi dulu di masa lalu di Cina itu kendaraan-kendaraan listrik itu disebut sebagai silent killer. Karena kan orang-orang di Cina dulu sama sekarang udah mulai lebih tertib gitu. Di Indonesia kan kok orang mau nyebrang ya nyebrang sembarangan aja. Sementara pengendaranya walaupun ada zebra cross, ada orang nyebrang juga kenceng-kenceng aja. Nah ini tidak ada suaranya mobil listrik ini. Jadi banyak orang kemudian jadi korban. Jadi saya kira itu penting dimasukkan faktor infrastruktur yang nggak kalau dia misalnya kehabisan di tengah jalan, bisa nggak dia ngecas di mana-mana atau seperti orang beli Nah, itu bensin itu gitu ya, ya. itu yang terjadi di Amerika, Mas Hersu benar banget. Jadi Ya. yang saya baca di Amerika itu mereka sampai tahun 2030 mereka sudah mencanangkan 500.000 kalau tidak salah ya, 500.000 atau 5 juta. Kayaknya 500.000 tempat pengisian ya atau stasiun pelayanan untuk mengecharge itu yang umum gitu, yang ada di luar, bukan yang di rumah. Dan Oke. ternyata itu pun tidak bisa dilakukan di sana, tidak Iya, lancar. ya apalagi di Bagaimana kita di gitu. Indonesia begitu. Ya, iya. Jadi memang ini kita kalau ada kebijakan seperti turun dari langit gitu ya, nggak semua infrastrukturnya disiapkan. Nah, ini mumpung kita ngomongin kendaraan ya, saya kira menarik juga kalau kita beri catatan juga soal kendaraannya Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak ini yang sekarang jadi sedang ramai juga ya. Ini dan kita kelihatannya yang lama kasus yang lama kita nggak terlalu berharap lagi ya, yang soal laporan dia chatting dengan Kepala Biro Biro Hukum ESDM yang juga merangkap Dirjen Minerba pada waktu itu sampai sekarang nggak ada kabar beritanya kan. Sekarang muncul lagi kasus ini, nggak apa-apa, kita tahu bahwa ini pasti juga nggak akan diproses oleh Dewas, tapi tetap saja ini menjadi concern. Jadi publik mengamati soal ini Mbak ya, Pak Yohanes Tanak yang sehari-harinya sekarang kalau ke KPK menggunakan kendaraan Land Cruiser dan ketika dipersoalkan itu tidak ada dalam laporan harta kekayaan, kata dia itu adalah mobil sewaan. Ini agak unik juga ini orang menyewa mobil untuk kerja itu mobil Land Cruiser. Padahal kita tahu mobil Land Cruiser ini kan mobil antik ya kalau di Indonesia udah hanya masuk ya. Ada yang edisi baru tapi dipakai oleh Pak Yohanes Tanak ini kan mobil lama, mobil antik gitu. Unik ya Pak Yohanes milih nyewa mobilnya seperti itu ya dan di mana ya sewaannya itu ya gitu. Iya, iya, Mas Ersu nih bener banget nih. Ini nyewanya di mana? Saya juga apa namanya penasaran gitu ya. Itu nyewanya di mana ya? Begitu karena biasanya yang ditawarkan oleh tempat penyewaan-penyewaan mobil itu adalah mobil dengan berapa tahun ke belakang gitu, misalnya 3 tahun gitu. Jadi mobil-mobil yang 5 tahun sudah tidak laku lagi kan biasanya seperti itu. Tapi ini adalah mobil antik yang bahkan ada yang ini ramai sekali Mas Hersu, lumayan ramai ya di Twitter ada yang men-spill harga-harganya begitu. Kalau yang tipe ini harganya 600, tapi kalau yang ada lagi yang bilang kalau yang tipe Pak Yohanes Tanak itu mobil mahal katanya TLC VX 80 harganya 800 sampai 900-an juta begitu adalah karena itu adalah mobil kolektor begitu kan.
Nah, ini yang menarik adalah karena di LHKPN-nya Pak Yohanes Tanak hanya mencantumkan 2 mobil, dan 2 mobil ini adalah mobil lama begitu yang dicantumkan. Memang mungkin dia menyenangi mobil-mobil antik ya, mobil lama. Saya lupa ada Wrangler, terus kemudian satu lagi apa gitu. Tapi itu adalah mobil lama dan harganya juga murah begitu. Tapi sekarang dia mengaku bahwa dia menyewa mobil walaupun mobil lama tapi ini mobil antik dan harganya mahal. Ini cukup cukup mahal tentunya begitu. 1 bulannya sudah berapa? Karena ini tidak disewa harian rupanya. Karena kalau menurut para teman-teman jurnalis, ini sering dipakai sehari-hari untuk berkantor di KPK. Makanya mereka mempertanyakan, kok mobil ini tidak masuk ke LHKPN ya Pak? Begitu. Dan dia menjawab bahwa tidak masuk karena ini adalah mobil sewaan begitu. Nah, itu ya yang kemudian sekarang sedang ramai diperdebatkan atau diperbincangkan karena untuk apa sehari-hari saja itu menyewa mobil dengan mobil yang walaupun mobil lama gitu, tapi mobil yang masih harganya masih tinggi itu berapa harga Dan sewa? itu operasionalnya tinggi banget ya. Mobil itu mobil lama seperti itu operasionalnya pasti mahal ya karena dia makin Itu boros boncos, bakar. iya. Dan kalau dari sisi pemerintah dia tidak akan menyukseskan program pemerintah karena tidak menggunakan mobil listrik ini, malah menggunakan mobil lama yang sangat boros. Tapi saya ingat kalau nggak salah pernah di-spill oleh akun Rakyat Jelata itu ini tinggal platnya berapa ya plat mobilnya Pak Jonis Tanak ini? Ini yang plat mana Mbak Agi? Ada disebutkan nggak di situ di beritaannya? Kalau di akun Rakyat Jelata atau @dimdim itu dia narasinya seperti ini. Ini mobil si J yang lagi parkir di KPK. Mm-mm. J juga hobi nyembunyiin harta. Buktinya pakai mobil sehari-hari yang bukan atas namanya. Komisioner KPK saja berani pakai harta haram ke kantor, gimana koruptor? Nah, kemudian ini dia tidak menyebutkan Pak Yohanes Tanak, hanya inisial J. Tapi karena jurnalis yang biasa meliput di KPK itu suka melihat Pak Yohanes Tanak menggunakan mobil Land Cruiser dan kemudian gambarnya yang diunggah oleh akun dim-dim ini adalah akun Rakyat Jelata ini adalah mobil Land Cruiser, jadi otomatis itu disambungkan ke sana. Kalau ininya sendiri plat nomornya adalah B1530SJ Mas Hersu. Nah, mungkin ini juga bisa ditelusuri sebetulnya milik siapa begitu. Jadi ini sekali lagi gitu, kenapa penting sekali apalagi pejabat seperti Pak Yohanes Tanak yang sering sekali mempersoalkan kalau KPK kan gitu ada yang ini dipanggil LHKPN-nya nggak sesuai dipanggil kayak kemarin siapa ibu dengan jilbab menara Rehana. menara Sydney apa opera gedung opera Sydney itu siapa ibu siapa namanya Ibu Rehana. Ibu Rehana kan dipanggil karena akun laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profilnya terlalu sedikit gitu. Tapi ada juga ini Bupati Pandeglang gitu ya, yang ibu-ibu juga gitu, yang juga dipanggil oleh KPK karena profilnya kok harta kekayaannya besar sekali sampai 62 miliar. Jadi yang ekstrim besar dipanggil, yang kecil juga dipanggil. Nah Pak Yohanes Tanak melakukan hal yang semacam itu. Jadi saya kira ya bagaimana kita berharap lagi pada lembaga seperti KPK ini kan dia benar-benar ini hanya digunakan satu kalau ada yang viral tapi itu pun mungkin kalau berkaitan dengan kepentingan kekuasaan ya akan jadi basa-basi saja gitu tapi kalau untuk yang mungkin musuh dari kekuasaan musuh dari rezim ya itu akan diseriusi kan begitu jadi betul-betul KPK itu sekarang ya ini dilematis menurut saya lembaga ini lembaga yang penting sebenarnya ya gitu untuk memberantas korupsi tapi dalam situasi sekarang ya kalau hanya digunakan untuk hal semacam itu ya memang layak dibubarkan lembaga ini gitu loh Mbak itu ini dilemanya kan gitu saya sebenarnya menghindari untuk menyatakan KPK itu dibubarkan karena lembaga seperti KPK ini penting ya, karena ini untuk menangani kasus-kasus yang extraordinary ya ini ordinary crime ya tapi kemudian ternyata seperti itu para pejabat-pejabatnya sistem rekrutmennya dan sebagainya wah, itu sudah nggak bisa kita percaya tapi saya kira nanti ini orang akan terutama teman-temannya Pak Yohanes Tanak pasti akan tanya sewa di mana bro ya yang sama-sama gemar menggunakan itu gitu bisa sewa harian atau sewa bulanan atau apa gitu ya Pak ya unik hobinya kita saya menyebutnya begitu saja lah unik hobinya Pak Yohanes Tanak ini padahal kita ingat dulu ketika ribut-ribut soal dia mau pensiun katanya yang ketika dia chatting dengan kepala biro hukumnya EFDM itu kan alasan dia ini sebagai persiapan pensiun dia mulai cari bisnis lah karena pemerintah dan pimpinan di kejaksaan tidak ada yang memperhatikan dia lah
Ternyata dengan gaya seperti itu ya nggak ada pensiunan yang bisa gayanya seperti Pak Yohanes Tanak gitu, kecuali dia punya pendapatan dan sumber-sumber pendapatan lain gitu ya Mbak ya. Iya, iya, Oke. benar, sedikit lagi nih, Pak Yohanes Tanak kan dia mengatakan karena dia tidak mendapatkan mobil dinas sebagai wakil KPK dan tidak mendapat mobil dinas, alasannya kenapa dia menyewa. Nah, tapi kalau Mas Hersu tadi benar sekali ya, KPK mungkin banyak orang saking keselnya jadi ingin dibubarkan, tapi mungkin banyak juga orang yang mengatakan bukan dibubarkan, tapi orangnya yang personelnya yang diperbaiki. Karena kalau kita melihat, kita pun heran Pak Yohanes Tanak ini profilnya adalah orang yang pernah mengusulkan restoratif justice Ya untuk untuk kasus koruptor. korupsi. Iya, dan itu Enak temen, enak men gitu ya. aneh begitu. Dan itu kan dia usulkan ketika dia belum diangkat menjadi wakil ketua KPK. Tapi kenapa orang yang semacam ini kok malah justru yang dipilih? Yes, Dan yes. kemudian yang sekarang dia dilaporkan ICW begitu berdasarkan itu tadi yang kata Mas Hersu, dia melakukan komunikasi begitu dengan orang ESDM, sudah dilaporkan Bareskrim ke Dewas, sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Ini menjadi keprihatinan memang. Oke, banyak sekali memang moral hazard di negara ini. Jadi semua kebijakan memang harus dikritisi. Tapi saya kira kita harus tetap semangat. Kita yakin bahwa kalau kita terus berusaha, terus gigih, terus konsisten, terus istiqomah, insya Allah negara kita ini akan menjadi lebih baik. Tapi speak up ya, jangan diam. Ya, jangan hanya diam melihat kemungkaran dan jangan bilang yang waras ngalah. Enggak, kalau Anda yang waras ngalah itu yang gila yang akan berkuasa dan merajalela gitu ya. Mari kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Saya Hasbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.